Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qauluhu ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat zuhur Masjid Al-Hidayah yang Allah muliakan, mohon maaf. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita bermuajahah di rumah Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan membaca hadis-hadis Rasulullah SAW kaitannya dengan fikih, ya. Dan selanjutnya kita akan baca satu kitab, ya, secara khusus, yakni antara fiqhus sunnah atau minhajul muslim, ya. Pada hari ini saya akan mengawali pada pembahasan satu riwayat seorang. Dia bercerita kepada Ibnu Umar, asabtu dzunuba, saya terjerumus kepada perbuatan dosa. La araha illa minal kabairi, di mana saya menganggap bahwa itu adalah dosa besar. Yang saya lakukan itu adalah dosa besar. Fa ataitu ibn Umar, kemudian saya mendatangi Ibnu Umar, anaknya Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Faqultu, lalu aku bercerita kepada Ibnu Umar, inni asabtu dzunuban wa la araha illa minal kabairi. Wahai Ibnu Umar, saya melakukan satu dosa di mana saya mengira bahwa dosa itu adalah dosa besar. Faqala wa ma hiya? Ibnu Umar bertanya, dosa yang kamu lakukan itu apa? Kenapa engkau menganggap dia dosa besar? Memang dosamu itu apa? Wa asabtu kadza wa kadza, saya melakukan dosa ini dan itu. Qala, lalu Ibnu Umar berkata, laisa minal kabair, kalau yang kamu lakukan itu, kata Ibnu Umar, laisa minal kabair, itu tidak termasuk dalam dosa besar. Adapun yang dimaksud dengan dosa besar itu, kata Ibnu Umar, hunna tis'un, dosa besar itu ada 9, kata Ibnu Umar. Di antaranya adalah an tusyrika billahi syai'a, menduakan Allah, berbuat syirik. Qatlun nafsi bighairi haqqiha, membunuh tidak jalan yang benar. Wal firaru minaz zahafi, kabur dari medan perang, lari dari medan perang, medan jihad. Wa qadhful muhsanat, menuduh perempuan yang baik, ya, dituduh berzina. Qadhful muhsanat, menuduh perempuan berzina, tidak ada bukti, tidak ada saksi, ya. Wa aklur riba, memakan riba. Yang berikutnya dosa besar, kata Ibnu Umar, wa aklu malil yatimi zulma, memakan harta anak yatim secara zalim.
Yang berikutnya dosa besar, kata Ibnu Umar, ilhadun fil masjidil haram, berdosa di masjid haram, bermaksiat di masjid haram. Masjid haram itu Mekah, Madinah, Masjid Nabawi. Ya, dua-duanya disebut dengan Masjidil Haram. Walladzi yastashiru, sihir termasuk dosa besar. Wa bukaul walidaini minal uquq, termasuk dosa besar itu adalah membuat kedua orang tua menangis. Membuat kedua orang tua menangis. Itulah 9 dosa besar dalam pandangan Ibnu Umar. Tetapi 9 ini tidak membatasi. Di dalam kitab dosa-dosa besar ditulis oleh Imam Az-Zahabi ada 70 sekian. Tetapi Bapak Ibu yang Allah muliakan, fokus kita bukan pada pembahasan dosa besar yang diceritakan oleh Ibnu Umar. Taisalah, seorang tabi'in yang bercerita kepada Ibnu Umar, dia ingin tahu bagaimana cara bertaubat setelah dia melakukan dosa itu. Bagaimana cara bertaubatnya? Saya telah melakukan dosa ini dan itu. Bagaimana agar dosa saya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Ibnu Umar bertanya kepada Taisalah ini, apakah engkau mau masuk surga dan berharap agar dijauhkan dari neraka? Taisalah bin Mayyas, seorang tabi'in, menjawab pertanyaan Ibnu Umar. Ibnu Umar sahabat Nabi, Taisalah bin Mayyas tabi'in, generasi sesudah sahabat. Dia menjawab pernyataan dari Ibnu Umar, apakah kamu pengen masuk surga dan berharap agar jauh dari neraka? Taisalah berkata, Allah, demi Allah saya mau, saya pengen masuk surga dan saya takut masuk neraka. Bagaimana caranya? Ibnu Umar kemudian kembali bertanya kepada pemuda ini, kepada Taisalah bin Mayyas. Qala ahayyun waliduka, apakah orang tuamu masih hidup? Ini pertanyaan Ibnu Umar. Apakah orang tuamu masih hidup? Qultu indi ummi. Wahai Ibnu Umar, saya masih punya ibu. Bapak saya sudah wafat. Qala, Ibnu Umar berkata, fawallahi, demi Allah, la in alanta lahal kalam, jika engkau berkata lemah lembut kepada ibumu, wa at'amtaha at'am, dan engkau memberi makan kepada ibumu, la tadkhulal jannata, maka engkau akan masuk surga. Ibnu Umar bertanya kepada Taisalah bin Mayyas, apakah engkau masih punya orang tua? Bapak saya sudah meninggal, tapi saya masih punya ibu. Ibnu Umar berkata, jika engkau berkata lembut kepadanya, engkau memberi makan kepada ibumu, engkau pasti masuk surga. Majtanabatal kaba'irah, selama engkau menjauhi dosa-dosa besar.
Bapak Ibu yang Allah muliakan, jamaah salat zuhur Masjid Al-Hidayah. Dari asar ini, dari kisah ini, beberapa pelajaran penting yang dapat kita ambil. Yang pertama adalah kekhawatiran generasi terdahulu pada yang namanya dosa. Terlebih dosa besar. Nabi mengistilahkan sikap seorang mukmin terhadap dosa itu ka'annaka qa'idun tahtal jabal, seolah-olah engkau duduk di tepi gunung dan gunungnya itu aktif, Gunung Merapi. Apa yang dibayangkan? Bagaimana perasaan orang tinggal di kaki gunung dan gunungnya itu siap meletus? Orang yang cerdas, dan sudah pasti pemerintah juga akan mengingatkan untuk menjauh dari gunung itu. Sebab kalau gunung itu meletus, pasti orang pertama yang terdampak adalah orang-orang yang dekat dengan gunung. Begitulah dosa. Gunung ketika meletus berbahaya terhadap orang yang tinggal dekat dengan gunung itu. Pun demikian dengan dosa, ya ibadah Allah. Maka orang yang cerdas, orang yang pintar, pasti dia akan tinggal jauh dari gunung yang akan meletus itu. Pun demikian dengan dosa, bahwa dosa itu berbahaya, jauh lebih berbahaya daripada meletusnya gunung itu. Maka orang beriman sangat berhati-hati, berusaha agar mereka tidak terjerumus kepada yang namanya dosa. Bapak Ibu yang Allah muliakan, dosa ini kenapa kita mesti berhati-hati? Ulama menyebutkan efek buruk dosa terhadap diri, keluarga, masyarakat, bangsa. Dosa ini berefek buruk terhadap diri. Dengan sebab dosa, rezeki orang akan susah. Lawannya adalah dengan menjauhi dosa, Allah akan mempermudah rezeki kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau ada orang belum bisa meninggalkan dosa, rezekinya susah. Kalaulah dia diberikan rezeki oleh Allah, diberikan harta oleh Allah, maka sungguh itu suatu saat akan membinasakannya. Itu yang pertama. Yang kedua, efek buruk dosa terhadap diri kita, dosa ini menyebabkan orang sakit. Ulama menyebutkan efek buruk dosa terhadap kesehatan kita itu bisa terasa 40 tahun kemudian setelah orang berdosa kepada Allah. Tidak langsung, tidak spontan. Jadi kalau berdosa hari ini yang sifatnya dosa-dosa tadi, syirik, riba, durhaka kepada orang tua, dan seterusnya, ada 9. Imam Tirmizi menyebutkan ada 77. Itu berefek buruk terhadap kesehatan kita, bisa-bisa 40 tahun kemudian baru dia terasa. Tidak langsung saat itu. Dosa efek buruk terhadap keluarga, keluarga itu akan berantakan. Keluarga itu akan berantakan. Dan negara itu jauh dari berkah Allah. Makanya orang beriman
mesti takut, waspada terhadap yang namanya dosa. Tetapi akan datang satu masa di mana orang-orang saat itu meremehkan dosa. Padahal bagi kami, kata para sahabat, dosa itu membinasakan. Bagi para sahabat, yang namanya dosa itu membinasakan. Dosa apapun bentuknya, dosa kecil apalagi dosa besar. Tapi akan datang satu masa di mana orang-orang pada saat itu, tentu bukan kita mudah-mudahan, mereka meremehkan dosa, meremehkan yang namanya kecurangan, meremehkan yang namanya durhaka kepada orang tua, meremehkan, kata ulama, ada yang menyebutkan meremehkan yang namanya salat berjamaah. Tapi bagi kami, ini kata para sahabat Pak ya, tidak ada yang meninggalkan salat berjamaah di zaman kami, kata para sahabat, kecuali orang yang sedang sakit atau orang munafik. Itu zaman sahabat Pak. Tidak ada yang meninggalkan salat berjamaah bersama Nabi kecuali dua orang. Orang yang sedang sakit atau munafik. Kalau perempuan nggak dianggap karena memang nggak wajib perempuan salat berjamaah. Karena sebaik-baik salat bagi perempuan di rumah. Tapi apa yang terjadi sekarang? Yang tidak salat berjamaah lebih banyak daripada salat yang berjamaah, dan kita ini termasuk mudah-mudahan orang-orang pilihan Allah. Allah gerakkan hati kita datang untuk salat berjamaah. Bagi para sahabat, yang namanya meninggalkan salat berjamaah itu membinasakan. Makanya terkenal dengan hadis Nabi, satu orang azan, satu orang lagi mencari rumah. Kalau di situ ada laki-laki yang tidak ke masjid, apa kata Nabi? Suruh dibakar rumahnya. Itu di zaman Nabi Pak. Suruh dibakar rumahnya. Ya, kecuali dia sakit. Sebab kalau tidak ke masjid, ya itu munafik zaman Nabi. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini kaidah pertama di dalam riwayat Taisalah bin Mainyas, bahwa kekhawatiran para sahabat terhadap yang namanya dosa. Tapi Bapak Ibu, kita ini bukan malaikat. Kita bukan malaikat. Sungguh pun kita telah berusaha, bersungguh-sungguh jauh dari dosa, semangat beribadah. Kita bukan malaikat. Suatu saat kita akan berdosa. Maka ada pintu taubat bagi kita. Surga yang akan ditempati adalah tempat yang akan dimasuki oleh para pendosa, di mana dia bertobat dari dosa-dosanya kepada Allah. At-Tahrim ayat 8. Orang masuk surga setelah dia berdosa dan dia bertobat kepada Allah. At-Tahrim ayat 8. Nah, kecerdasan orang beriman yang berikutnya mencari sebab apa yang mesti kita lakukan agar dosa-dosa kita dimaafkan oleh Allah. Sebab yang paling utama adalah berbakti kepada orang tua. Inilah perkara terbesar yang jika kita lakukan, dosa-dosa kita akan dimaafkan oleh Allah. Bukan hanya mendapatkan pahala besar dari berbakti kepada orang tua, tetapi kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita juga dimaafkan oleh Allah. Terutama kepada ibu. Maka kata Rasulullah, kata Ibnu Umar, kamu masih punya orang tua enggak? Saya masih punya ibu, bapak saya sudah meninggal. Berkata lembutlah kepadanya, beri dia makan. Dengan engkau berkata lembut, dengan engkau memberi makan kepada ibumu, masuk surga engkau, jauh dari neraka. Maka Bapak Ibu, berbahagialah manakala kita masih punya orang tua. Ini nikmat besar. Nikmat besar masih punya orang tua.
Bahkan kenikmatan masih punya orang tua sama kedudukannya dengan dua kenikmatan lainnya. Apa itu? Yang pertama adalah nikmat ketemu bulan Ramadan. Ini nikmat besar. Nikmat ketemu Ramadan. Nikmat yang kedua apa lagi? Nikmat berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan nikmat yang ketiga masih punya orang tua. Ini hadis Nabi, Pak. Ada 3 nikmat besar, ya, yang Allah berikan kepada hambanya. Yang pertama, nikmat berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak merasakan. Mudah-mudahan nanti kita jumpanya di surga. Yang kedua, nikmat berjumpa dengan bulan Ramadan. Kurang lebih 13 hari lagi. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita ke bulan Ramadan. Nah, yang terakhir adalah nikmat masih punya orang tua. Maka berbahagialah jika bapak ibu masih punya orang tua. Berlemah lembutlah kepada mereka. Jangan pernah takut miskin untuk orang tua. Jangan pernah takut harta kita habis untuk orang tua kita. Jika mereka sudah meninggal dunia, kebaikan kita tidak terputus. Kesalehan-kesalehan orang tua kita dulu mesti kita lanjutkan. Inilah cara terbaik berbakti kepada orang tua setelah mereka meninggal. Jadilah orang salih, tinggalkan dosa. Jadilah orang salih, tinggalkan dosa. Dan kebiasaan-kebiasaan baik orang tua kita dulu waktu mereka masih hidup mesti kita langgengkan. Dulu bapak kita rajin ke masjid, saya harus rajin ke masjid untuk mengikuti kebiasaan bapak saya. Dulu bapak ibu saya waktu masih hidup rajin berinfak, mesti rajin berinfak untuk meneladani kebaikan-kebaikan orang tua kita. Orang tua kita tidak suka kepada sesuatu yang haram, maka kita pun harus benci kepada perkara yang haram. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan dosa-dosa kita dimaafkan oleh Allah. Kita bukan malaikat. Suatu saat kita berdosa, tapi dengan berbakti kepada orang tua, berkata lembut, memberi makan kepada mereka, mudah-mudahan seluruh dosa-dosa kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sallimna ila Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Sampaikan bulan Ramadan kepada kami ya Allah. Bimbing kami untuk beribadah secara maksimal di bulan Ramadan ya Allah. Allahumma atil umrana ala ta'atik. Panjangkan umur kami dalam ketaatan ya Allah. Panjangkan umur kami dalam ketaatan ya Allah. Jadikan kami sebagai albar, sebagai hamba yang selalu berbakti kepada kedua orang tua kami. Apakah mereka masih hidup pun demikian sesudah mereka meninggal dunia. Jadikan kami hamba albar yang selalu berbakti kepada kedua orang tua kami. Barakallahu fikum. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.